Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi rangkaian acara akan segera kita ikuti bersama. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengubah telepon genggam menjadi mode senyap. Terima kasih. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Direktur Jenderal KKN Intelektual, Bapak Dr. Sucipto SHMH MKM. Diperdengarkan bersama lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ini Sekar Jagat yang akan dibawakan oleh Sanggar Raja Pala.
dari kata sekar berarti bunga yang harum dan jagat adalah dunia. Sehingga kali ini berarti tarian bunga di taman yang harum di seluruh dunia. Gerakan dalam tali ini menggambarkan suatu kedamaian di alam semesta, sekaligus menggambarkan suasana yang semerbak oleh wangi dia bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Dr. Sucipto SH MH MKN. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali atau yang mewakili. Yang kami hormati Koordinator Kepegawaian Bapak Cumaria SIP MSI. Yang kami hormati Koordinator Kesejahteraan Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bapak Bini Daryono SHME. Yang kami hormati Ibu Juni Dwi Puji Rahayu SE, Kepala Kantor Cabang PT Taspen Denpasar. Yang kami hormati dan kami banggakan para tamu undangan serta para narasumber kegiatan pembekalan masa pensiun di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat tetap beraktivitas dan tentunya dapat bergabung dalam kegiatan pembekalan masa pensiun di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2023, bahagia dan berkarya di masa pensiun. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Doa akan dipimpin oleh Saudara Dafa. Kepada Saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memandu doa sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dan bagi Bapak Ibu yang non Muslim, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan persiapan pembekalan masa pensiun pegawai tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan agar kami bisa memanfaatkan ilmu yang telah diberikan dengan bahagia dan berkarya di masa pensiun. Dengan memohon ridho dan izin-Nya, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Persatuan. Kami mohon berkuatlah persatuan di antara diri kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa para pimpinan kami dan dosa penduduk kami. Rabbana atinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan kegiatan dari Koordinator Kepegawaian kepada Bapak Cumaria SIP MSI. Kami persilakan. Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Bapak Dr. Sucipto SH MH MKN. Yang kami hormati Bapak Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Bapak Mamur Saputra S. SOS MH. Yang kami hormati Ibu Brand Manager PT Taspen, yaitu adalah Ibu Yuni Dwi Pujidahayu SE. Yang kami hormati Bapak Koordinator Kesra Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Beni, yang sudah bersama-sama bersama jajaran hadir di tempat ini. Yang kami hormati para Purna Bakti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang kami hormati para pejabat administrasi, pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta yang kami hormati dan yang kami banggakan seluruh peserta kegiatan persiapan masa pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dan menghadiri kegiatan pembekalan persiapan masa pensiun pegawai di lingkungan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya perkenan kami melaporkan beberapa hal dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah yang menjadi dasar hukum kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu tentang aparatur sipil negara. Juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, dan berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau duda. Juga ada peraturan tentang Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu nomor 2 tahun 2019 tentang tata cara masa persiapan pensiun. Dan yang terakhir adalah peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM, yaitu adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 41 tahun 2021. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk pembekalan persiapan masa pensiun bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang pertama adalah untuk memberikan pembekalan pengetahuan, pengalaman, pemikiran kepada para calon purna bakti dalam mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun secara fisik, mental, maupun finansial. Tujuan yang kedua itu adalah mempersiapkan psikologis para calon purna bakti agar merasa lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia, serta lebih mengetahui arah tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan setelah masa pensiun. Juga kita juga bertujuan untuk memiliki keterampilan bagi para purna bakti yang diperlukan dalam mengelola keuangan keluarga. Juga tujuan berikutnya adalah memiliki gambaran yang lebih komprehensif dalam berkarya mengenai bagaimana mentransformasikan diri dari pegawai menjadi wira swastawan atau berwirausaha.
Dan tujuan yang terakhir adalah sebagai ajang mempererat silaturahmi antara Purna Bakti pegawai DJKI dengan pegawai DJKI yang masih aktif. Peserta dalam kegiatan ini itu adalah terdiri dari 61 orang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 11 orang dari Purna Bakti pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 6 orang dari peserta dari Biro Kepegawaian, dan 2 orang peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali. Materi yang disajikan itu adalah serangkaian kegiatan di mana materi-materi dan kunjungan lapangan ke tempat pelaku usaha di sekitar Provinsi Bali dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya dengan rincian sebagai berikut, yaitu adalah materi tentang tabungan hari tua dan dana pensiun oleh PT Taspen yang tadi sudah kita lakukan. Kita mulai dengan di sesi pertama, materi tentang motivasi mental dan spiritual memasuki masa pensiun, materi tentang mengelola keharmonisan hubungan antara keluarga, materi tentang strategi menjaga kesehatan dan menjalankan pola hidup sehat baik jasmani maupun rohani, materi tentang mengelola keuangan yang efektif pada masa pensiun, materi tentang kiat-kiat kewirausahaan, dan selanjutnya kita melakukan kunjungan ke beberapa tempat pelaku usaha, juga dilengkapi dengan wisata sebagai media penyegaran atau refreshing. Tempat kegiatan ini ada di selama 4 hari, yaitu mulai dari tanggal 2 Februari sampai 5 Februari yang bertempat di Hotel Dinasti Resort ini, dan pembiayaan dibiayai oleh BIPA DJKI tahun 2023. Sebagai penutup, dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini, selanjutnya kami memohon kepada Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal untuk memberikan sambutan dan untuk membuka pada saatnya nanti. Demikian laporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ini kami sampaikan, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami lakukan dalam penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa setia bersama kami di dalam ruangan ini dan mengikuti rangkaian kegiatan bersama-sama kami, sehingga kegiatan ini akan lebih bermakna. Demikian dari kami laporan penyelenggaraan ini, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sepatah kata dari Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Bali atau yang mewakili kepada Bapak Mahmud Saputro SLS MH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam, sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Bapak Dr. Sutito, SH, MH, MKN. Yang saya hormati teman-teman dari Biro Kepegawaian, Bapak Beni dan teman-teman. Yang saya hormati Ibu Juni Dwi Puji Rahayu SE dari PT Taspen Cabang Denpasar. Selamat malam Bu. Dan yang saya hormati para Purna Bakti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan yang saya hormati para pejabat, administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta kegiatan persiapan
masa pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Intinya seharusnya Pak Kakanwil yang memberikan yang hadir di sini, tetapi beliau ada kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan, jadi saya mewakilkan Pak Kakanwil sebagai PLH juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka pembekalan masa pensiun. Pak Ses, saya kira tadi siang hari di sini, jadi saya sudah siap-siap, saya batalkan kegiatan-kegiatan yang harus ke wilayah. Jadi saya lihatnya besok ke Pangli, ya ternyata malam. Jadi saya setia menunggu Pak Ses untuk hadir. Hadirin yang berbahagia, purnabakti atau pensiun merupakan tahapan akhir perjalanan karir atau tugas. Cepat atau lambat, semua PNS akan memasuki masa pensiun. Ini berarti mereka akan dihadapkan pada permasalahan sosial yang sangat kompleks, karena secara psikologis para pensiun harus menyesuaikan dengan lingkungan hidup yang baru. Oleh karena itu, PNS yang akan menjalani pensiun perlu dipersiapkan mental, emosi, dan manajemen keuangan sebagai modal untuk penyesuaian baru dalam menjalani masa purna tugas. Ada beberapa perubahan pada saat seseorang menjalani masa pensiun. Perubahan dari aktivitas yang tadinya bekerja menjadi tidak bekerja, yang tadinya memiliki keterlibatan kerja atau peran di tempat kerja menjadi sudah tidak ada lagi, dan adanya penurunan pendapatan, adanya perubahan relasi sosial, adanya penurunan kesehatan karena usia yang semakin bertambah dan sebagainya. Perubahan yang terjadi bisa jadi akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan, sehingga terkadang pensiun merupakan hal yang menjadi diabaikan atau kurang diperhitungkan untuk dipersiapkan. Persiapan pensiun biasanya menjadi terabaikan dan kurang mendapatkan perhatian, karena meskipun masa pensiun sudah dekat, namun demikian biasanya pegawai masih menyibukkan diri dengan tugas dan pekerjaannya. Saya berpesan kepada peserta pembekalan PNS menjelang pensiun ini agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik dan seksama. Siapkan pensiun tidak hanya persiapan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun, tetapi juga perlu mempersiapkan keluarganya sehingga ada dukungan. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah memberikan perhatiannya kepada pegawai yang akan memasuki masa purna bakti dengan menyelenggarakan kegiatan ini. Pak Ses, terima kasih telah menyelenggarakan kegiatan ini di Bali. Intinya kegiatan nggak usah lama-lama, tapi betul kata Pak Acung, refreshing yang lama, mumpung di Bali. Nah, jadi nikmati Pulau Bali, explore kemana saja nggak apa-apa lah. Kalau enak di sini, hotelnya dekat pantai, tapi ada juga di Kintamani yang seperti puncak. Makanya saya sudah 1 tahun di sini di Bali, belum berpikir untuk pindah. Ya. Semoga apa yang disampaikan pada kegiatan ini dapat bermanfaat dan membuka wawasan peserta, sehingga tujuan kegiatan ini dapat tercapai untuk mempersiapkan PNS yang akan memasuki masa pensiun agar mampu menyesuaikan diri dan menerima perubahan lingkungan, mempunyai alternatif dan berani mengambil keputusan untuk melakukan aktivitas yang positif. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melindungi kita semua. Sekian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih. Baiklah hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang sekaligus akan membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Sucipto SH MHFKN, dengan hormat kami persilakan. Terlalu malam, jadi begini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentu yang terhormat dan yang kita hormati, hadir di sini Pak Kadif Min, Pak Makmur, di mana Pak Makmur Saputra SOSMH ini adalah sahabat saya, Bu. Dulu waktu saya diklat itu, beliaulah yang tukang memberikan juara terbaik pada saya. Jadi saya terbaik itu bukan karena cerdas, tapi karena beliau. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Pak Kabak Kepegawaian, karena kemarin sudah dirapatkan Pak Kabak, jadi tidak ada korwil lagi, adanya Kepala Bagian Kepegawaian. Terima kasih sudah melaporkan kegiatan ini. Yang kami hormati Brand Manager PT Taspen Persero Kantor Cabang Denpasar, Ibu Juni Dwi Puji Rahayu SE. Terima kasih Bu Puji. Di sini ada Bu Puji juga dari DJKI ini kelihatannya. Jadi DJA Bu Puji itu bulan Juni lahirnya pasti itu, kalau nggak salah Ibu ya. Yang kami hormati Koordinator Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian Pak Benny Taryono SAME, dan jajaran ada Mbak Kiaka hadir juga, dan tim tadi terima kasih sudah hadir. Pak Benny ini Bu koordinator terkait dengan kesejahteraan pegawai. Sudah benar kalau beliau diundang, karena kalau mau pergi ke luar negeri beliau ngambek, nggak bisa berangkat. Iya kan? Nanti kalau mau kegiatan yang lain, kalau beliau tidak mau, nggak bisa jalan juga. Jadi terima kasih Pak Benny sudah hadir. Yang kami hormati semuanya sukor yang ada di lingkungan sekretariat maupun dari direktorat lain di DJKI. Yang kami hormati para koordinator, Pak Subdit, ada Pak Slamet. Terima kasih Pak Slamet. Ini kalau kegiatan ada Pak Slamet itu semuanya aman. Selamat semuanya. Terima kasih Pak Slamet ya. Kemarin kalau nggak salah kita rapat terkait torta ya. Nah ini beliau dan tahu. Yang kami hormati Account Officer PT Taspen Persero Kantor Cabang Utama DKI Jakarta, Bapak Eri Santoso SKOP. Terima kasih Pak, tadi saya udah ngobrol dengan Bu Juni, ternyata kita bisa top up untuk masa depan kita melalui Taspen. Dan kebetulan Direktur Utama PT Taspen itu yang diceritakan Pak Idris tadi, Pak Iqbal. Saya tukang imam kalau di tempat beliau kan, kalau sholat dipaksa tadi. Yang saya hormati para Purna Bakti, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hadir Purna Bakti, terima kasih Ibu Bapak yang sudah Purna Bakti. Tentu ini nanti akan kami sampaikan supaya kalau masuk tesnya setengah mati, purnanya harus kita pikirkan dengan baik. Itu yang terpenting. Yang kami hormati para pejabat administrasi, koordinator, sukor, pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan yang kami hormati para narasumber serta seluruh peserta kegiatan persiapan masa pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat hidayahnya alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat bahagia, sehingga bisa hadir bersama-sama di Hotel Dinasti ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ibu Bapak sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait apa yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa mau tidak mau ini selalu saya sampaikan bahwa kegiatan ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mau calon purna bakti, mau yang sudah purna bakti, maupun yang masih tugas, bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mencintai tanah air. Ini adalah bagian dari bait yang saya mengajak untuk diri saya dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bangun jiwa kita, badan kita, dan mencintai tanah air, mencintai diri sendiri, mencintai keluarga, mencintai sahabat, sehingga apa yang kita cita-citakan benar-benar berangkat bersama-sama, purna, nanti banyak kawan. Itu intinya. Kemudian tadi setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya ada lagu Mars Pengayoman. Lagu Mars Pengayoman ini Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini yang sudah akan purna adalah salah satu yang mengisi bagaimana rasa keinginan dan rasa kita berbakti kepada negeri ini untuk menjadikan hukum sebagai panglima, dan kita menjadi benar-benar untuk mengisi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah kita laksanakan dengan baik. Nah, ini benar-benar dimasukkan dalam hierarki pelaksanaan kegiatan ini. Setelah itu kita diberikan tarian namanya Tari Sekar Jagad. Tari Sekar Jagad ini adalah salah satu tari yang nyambut kita semua, menyambut tamu tadi. Saya lihat berfungsi sebagai tari penyambutan bagi tamu, kehormatan, sekaligus dapat digunakan sebagai media hiburan. Mudah-mudahan dengan tarian menyambut tadi, saya, ibu bapak sekalian, bisa terhibur karena sambutan itu. Segala sesuatu itu kalau disambut dengan baik, dipersilahkan dengan baik, maka kita akan menjadi bagian dari itu. Nah, ibu bapak sekalian, kalau rangkaian kegiatan tadi sudah terlaksana, kemudian ada yang namanya bacaan doa. Tentu tadi yang berdoa meminta supaya kegiatan ini lancar, diampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, pimpinan kita, diri kita, meminta ampun dan kelancaran kegiatan ini terlaksana dengan baik. Dan itu adalah harapan dan keinginan kita bersama-sama. Dan dilaporkan oleh Pak Cumaria selaku Kepala Bagian Kepegawaian, di mana Pak Cumaria tadi menyampaikan laporan tersebut detail, tertib administrasinya, substansinya, aturannya diuraikan semua. Artinya ibu bapak sekalian, kegiatan ini Rp1 pun itu harus tertib administrasi, harus tertib substansi dan tertib hukum. Dari situ Pak Makmur selaku Kadif Min di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Denpasar Bali ini memberikan sambutan kepada kita semua, bahkan ada promosi tentang wisata yang ada di Bali tadi, mengingat laporan Pak Kabak tadi adalah clear. Selain mendapatkan paparan materi untuk nanti persiapan pensiun kita, ada tempat refreshing. Itu yang paling penting secara saya, karena dengan sekian lama kita bekerja, kalau tanpa ada untuk melonggarkan otot-otot yang ada di otak kita, saya rasa kita akan jenuh. Nah, kejenuhan ini Bapak sekalian, melihat mencermati kami tadi duduk di tempat makan bersama Bu Juni, Pak Kadif, dengan Pak Cumaria dan teman-teman yang lain, dengan Pak Edir, beliau cerita dengan banyak hal terkait dengan bagaimana pada saat pensiun. Di Bapak sekalian, saya sebelumnya mohon maaf lahir batin. Karena apa? Karena tidak semua di antara teman-teman di ruangan ini saya mengerti, saya mengetahui, dan ini bukan salah siapa-siapa ya, salah saya. Mestinya saya selalu bergerak dan jalan ke masing-masing direktorat untuk paling tidak, kemarin saya ketemu sama beliau, Pak Devis ya, saya Pak Kabak, kita punya PR banyak. Intinya di kepegawaian itu prinsipnya, Bu Juni, ini saya pernah jadi Kabak Kepegawaian di Dijen AU. Kegiatan ini tidak hanya sekedar untuk pembekalan purna bakti saja, tidak hanya untuk di Direktorat Jenderal kita saja, tidak hanya untuk yang kurang 2 tahun, 5 tahun atau berapa tahun. Mestinya dibuat jenjang yang lebih bertahap supaya guyupnya itu ada, dan nanti harus diwadahi nih Pak Kabak. Ini saya yang kesekian kali menyampaikan supaya ada perkumpulan purna bakti DJKI. Nanti kalau itu sudah terbentuk, sudah terwadahi, kemudian
setelah itu kewajiban kita itu menata bagaimana Purna Bakti ini kita undang dalam kegiatan yang kira-kira kaitannya dengan Direktorat Jenderal Intelektual itu yang peduli, yang empatinya tinggi untuk menumbuhkan PNBP melalui kekayaan intelektual. Tujuannya adalah bagaimana setelah Purna itu diwadahi dengan baik. Di Dijen Ahu dilakukan yaitu waktu itu kami lakukan Bapak Ibu sekalian. Tentu rasa haru itu ada. Kenapa? Karena merasa diwoke. Nah, diwoke itu kalau bahasa Indonesia itu apa Benny? Dihargai ya, dihargai. Jadi mari kita di kepegawaian itu nanti terkait taspennya di sini ada Bu Juni, ada Pak Brand Manager dari sana. Jauh hari sebelumnya saya tidak ingin mendengarkan yang mau pensiun ngurus taspen setengah mati, saya nggak mau. Kemudian ngurus SK pensiunnya setengah mati, saya nggak mau. Bahkan kalau ada janda mati, duda mati, jangan lagi janda mati, duda mati itu datang ngurus surat, bawa ke kantor, ngurus setengah mati, jangan. Kualat Bapak Ibu sekalian. Kita mengelola ini yang kualat. Kenapa? Karena ini kan musibah ya. Nah musibah ini kewajiban hadir, datang, berbela sungkawa, sekaligus mencermati, menyiapkan data untuk pensiun janda atau duda itu. Sehingga pada saat sudah ada masa idahnya itu beliaunya itu tidak lagi terpasang kata orang Jawa itu. Setengah mati datang ke kantor. Kita selesaikan dengan baik. Ini pesan saya. Kemudian yang berikutnya adalah ini kami tadi diberikan materi Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting adalah bagaimana masa pensiun pegawai itu benar-benar bisa berkarya dengan pemikiran yang positif. Saya tidak setuju kalau Purna Bakti itu adalah bagian dari tugas yang dianggap udah mau pensiun gitu saja, tidak. Kenapa? Yang mau purna inilah orang yang sukses. Bapak Ibu percaya tidak? Saya masuk jadi pegawai negeri tahun 99 dari golongan 2A, kemudian sekarang saya jadi Sesdijen. Mungkin cara pandang berpikir itu enak jadi Sesdijen. Tapi Pak Slamet tahu itu. Enak katanya kan. Nah, enak tidak enak itu rasa Ibu Bapak sekalian. Rasa, cara melihat, cara memahami, cara mengerti. Tapi semua kalau dijalani sebenarnya seimbang. Hanya saja sekarang persoalannya adalah ada nggak sih manfaatnya untuk menjadi ses tersebut kepada pegawai yang ada di lingkungan DJKI? Kalau nggak ada, cuma hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan jabatannya sendiri, nanti Pak Slamet ketemu saya di Klaten, bukannya saya disuruh mampir, dilemparin batu. Orang usah ini disebutkan itulah maksud saya ingin mengajak Bapak sekalian kita bangkitkan kembali, kita guyup bersama-sama untuk segera dibentuk Pak Kabag Purna Bakti ini, dan kemudian yang diantarkan Purna Bakti itu jangan hanya pejabatnya saja. Seluruh pegawai ada berapa orang dan tahapannya sebelum Purna Bakti dikasih tahu. Pak, Bu, panjenengan semua Purna Bakti tanggal sekian, suratnya sudah siap, nanti tanggal sekian, bulan sekian akan diupacarakan pelepasan Purna Bakti panjenengan sekaligus menyerahkan taspennya, SK-nya, dohirnya semuanya. Itu baru pengelolaan kepegawaian yang baik. Karena apa? Pegawai itu dikelola sejak mulai CPNS penerima pertama disiapkan dengan baik, diumumkan dengan benar. Kemudian di tengah jalan dibina, dikuatkan, dikembangkan. Begitu Purna Bakti diculke. Nggak sopan berarti ya. Kalau seperti itu kan tidak manusiawi menurut saya. Nah ini budaya ini mulai dari tahun kemarin sudah kita laksanakan, walaupun agak sedikit kurang maksimal, tetapi di tahun 2023 ini Pak Kabag, semua tim teman-teman kepegawaian, Mbak Dia, persiapkan dengan baik, inventarisir dengan baik, pastikan bahwa teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian ini, teman-teman kita ini kalau Purna itu bukan karena apa atau gimana, udah sesuai dan lulus. Harus diberikan pernyataan lulus itu dalam bentuk penghargaan yang lebih baik, yang lebih berharga, sehingga suatu saat walaupun tidak bisa digadaikan ya Bapak Ibu sekalian, tapi minimal namanya Purna Bakti itu ya dilepas dengan seperti bagaimana menjadi CPNS itu disumpah, kemudian dari CPNS menjadi PNS, kemudian Purna ya kita purnakan dengan baik. Itulah kira-kira Ibu Bapak sekalian dari jumlah
pegawai 933 yang sudah dilaporkan Pak Kabak tadi, 43 pegawai pensiun 2022 sampai dengan 2026 ini dibagi Pak Kabak, kira-kira ada berapa? 5 pun diupacarakan, 10 pun diupacarakan, sehingga beliau-beliaunya itu merasa dihargai. Toh saya tidak selamanya jadi ses di DKI, suatu saat akan ada pindah, suatu saat akan berputar. Untuk itu supaya nanti saya misalnya dipindah tugaskan dari DJKI, panjenengan semua Bapak Ibu sekalian mirsani ketemu di jalan, minimal paling enggak Mas Sagini yang paling rajin ketemu saya. Yang lainnya pada nggak mau mampir ke ruangan saya kecuali Pak Pak pemeriksa muda, harusnya Pak Davis itu seharusnya udah mati itu sih. Nah, kemudian Bapak sekalian terkait dengan jenjang terkait untuk Purna ke depan, saya sangat bahagia kalau bisa mengantarkan jenjang kepangkatan itu dengan baik. Menghambat karena kebencian itu dosa kualat. Mengelola kepegawaian itu nggak boleh dibawa endang, dibawa suka atau tidak suka, itu tidak boleh. Karena apa? Itu ada haknya nih Bapak sekalian. Misalnya ada yang mau naik pangkat pilihan, monggo silakan diurus dengan baik. Yang ngurus siapa? Ya kepegawaian. Percayalah Ibu Bapak sekalian, apa yang kita perbuat saat ini, kalau kita menyusahkan orang, yang memetik kalau enggak kita sendiri, pasti anak cucu kita. Itu pasti. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu sendiri coba introspeksi kemarin-kemarin itu pernah melakukan apa, kemudian mendapatkan musibah apa, yang terjadi apa. Itu bukan karena musibah yang bagaimana, karena dari perilaku kita. Kalau saya sekarang diberi amanah menjadi seorang sesdije itu bukan karena hebatnya Pak Cipto, tidak. Mungkin ini bagian dari karma baiknya dari leluhur saya, dari kedua orang tua saya, atau dari mbak-mbak saya. Sehingga saya bisa memetik hal ini. Nah, kira-kira bisa nggak merawat ini? Tadi saya berbincang dengan Bu Yuni, dengan Pak Makmur selaku Kadipmin. Kita ini masih sedih loh dibanding teman-teman yang udah pernah. Masih 9 tahun lagi menjaga itu nih, hati-hati kepleset biar. Iya kan? Kepleset sedikit bahaya. Sesuatu yang kita dapatkan dengan setengah mati, dengan susah payah, yang halal kalau tidak hati-hati benar menjadi haram. Kenapa seperti itu? Karena ketidakhati-hatian kita. Mohon maaf Bapak sekalian. Barang ini yang kita miliki adalah barang yang halal. Tapi akibat terpengaruh dengan yang ini, ketambahan yang ini menjadi haram. Dan kalau kita nggak selamat Ibu Bapak sekalian, itu keplesetnya Masya Allah. Setengah mati. Sangat setengah mati betul. Nah, oleh karena itu, doa saya, permohonan saya, kita bersama-sama berdoa untuk diri kita masing-masing, untuk semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan rasa iling, waspada, bahwa yang kita dapatkan semua ini bukanlah hal yang hebat, tapi ini adalah bagian dari cara pandang sebagai pertimbangan untuk mengintrospeksi diri kita. Saya merasa hal itu, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan semua bisa terwujud dengan baik. Dan saya berharap mudah-mudahan yang sudah mempunyai jenjang kepangkatan, kalau pemeriksa yang sudah muda pratama menjadi muda segera, dari muda segera menjadi madya, dari madya segera menjadi utama, dan kemudian yang masih fungsional bisa mendapatkan menjadi jenjang berikutnya, menjadi koordinator, menjadi kepala divisi, menjadi kakanwil, dan bisa mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan ini harus bisa kita jalankan. Prinsipnya Ibu Bapak sekalian, cara pandang dan berpikir yang positif, cara pandang dan berpikir yang positif itu akan menyehatkan diri kita, badan kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Segala sesuatunya saya mohon maaf lahir dan batin, dan ternyata di sini ada pemeriksaan tadi belum saya sebut. Tentu yang terhormat yang kami hormati para pemeriksa pertama muda atau madya atau yang utama, mohon maaf tadi kurang sebut, tapi ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Maklum yang tercatat di sini Pak Davis hanya strukturalnya saja, Pak Mul. Ya, mudah-mudahan segera terkabulkan semua ya Pak Mul ya, dan akhirnya kita bisa menjadi yang terbaik. Itu Bapak sekalian, terima kasih dan menghargai yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah mempersiapkan pensiun, yang akan memasuki masa pensiun atau yang sudah purna. Bu, Pak, yang sudah purna mampir ke ruangan saya kalau ada.
tidak ada yang terhalangi. Bahkan saya itu sama ADC saya bilang, kalau saya ada, kalau yang rapat itu saya dengan teman-teman sekretariat, kalau pintunya terbuka, Boyo disuruh masuk supaya nanti bisa gabung, bisa ngobrol yang lainnya juga, gak masalah. Karena orang datang itu pasti ada keperluan. Kalau keperluannya itu permasalahan, selesai dari ruangan saya, bisa selesai dan tuntas, kemudian keluar itu doanya baik. Kalau doanya nggak baik, nanti repotnya itu aksesnya juga. Halah, baru jadi 2 hari aja ditemuin susah banget, kira-kira kan begitu. Nah ini kita kikis Ibu sekalian. Saya berharap Ibu sekalian adalah bagian dari keluarga besar DJKI. Jangan memikirkan bahwa kita itu orang KI, kita orang mana. Kita akan menjadi orang di mana saja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Ibu sekalian harus mempunyai cara pandang dan berpikir yang lebih luas, sehingga apa yang kita cita-citakan bersama bisa terwujud dengan baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Dan tadi saya menyampaikan Bu Yuni, dan ini saya tawarkan juga kepada Bapak Ibu sekalian, kalau mau melihat cara mengelola bisnis yang ada kan kegiatan Pak di Tuban gratis. Ya, ada kegiatan yang memang barangkali nanti Bapak sekalian berkenan, nanti ada bisa dilihat cara kegiatan apapun di sana ada, nanti itu gratis Pak gitu. Kalau ada berkenan nanti diajak ke sana. Kebetulan di sana itu ada mulai dari membuat makanan yang gimana itu simpel, tapi saya lihat, saya perhatikan dapat untung besar juga ini kalau dikelola dengan baik. Itulah kira-kira. Untuk itu pada malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembekalan masa pensiun pegawai di lingkungan Dirjen KI dengan tema bahagia dan berkarya di masa pensiun Bali 2 Maret 2023 resmi kami nyatakan dibuka. Sekali lagi terima kasih Bapak sekalian, mohon maaf lahir dan batin atas semua kekurangan. Saya kira wabillahi taufiq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Makasih semua ya, Pak Davis, Pak Mul, semua yang tahu saya Pak Davis karena Pak Davis sering ke tempat saya. Dengan berakhirnya kata sambutan dan pembukaan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka acara ini resmi dibuka. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama dan tim dokumentasi akan mengambil foto dari atas panggung. Bapak dan Ibu izin dimohon untuk berdiri. Izin Bapak dan Ibu aba-aba dari saya. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi dengan gerakan salam pembaruan. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah rangkaian acara kita pada hari ini. Acara akan kita lanjutkan besok pagi. Dimohon untuk Bapak dan Ibu untuk dapat berkumpul di ballroom pada pukul 7.30 waktu setempat menggunakan jaket yang akan dibagikan oleh panitia. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih sehat semua ya. Bu, masih lama tuh pensiun? Tahun depan. Kan baru dilantik,